Assalamualaikum YouTube, selamat datang kembali di channel saya. Ya, jadi saat saya sedang mengecek marketplace Facebook kemarin, itu saya melihat sebuah postingan yang menjual gawai Samsung Galaxy S20 seharga 1,5 juta kan. Nah, kemudian saya cek lebih detail lagi postingan itu, ya mengingat harga normal dari gawai ini kan masih sekitar 4 jutaan. Nah, ternyata harga 1,5 juta tadi dikarenakan kondisi layar LCD S20 ini mengalami masalah pink line seperti ini ya. Nah, ini dia. Ya sudah, saya coba japri dan tawar. Singkat cerita, gawai Samsung S20 ini saya dapatkan dengan harga 1,2 juta dengan kelengkapan ya, unit saja. Kemudian charger ya, chargernya sendiri itu bukan punya S20 ya, karena hanya 18 watt, ini kan harusnya 25 watt ya. Kemudian kabelnya sendiri itu bawaan brand Xiaomi. Ini dia kan Samsung Galaxy S20 varian 8/1 28 GB. Ini Exynos ya. Secara fisik ya, dia cukup mulus ya. Hanya ada dua masalah. Yang pertama itu munculnya pink line. Nah, ini pink line-nya ya. Jadi kalau agan-agan perhatikan, mungkin tidak kelihatan di kamera ya. Pink line-nya ini ada dua dan berdekatan ya. Nah, ini saat saya tanya kronologi, kata pemilik muncul pink line ini karena setelah di charge ya. Padahal tidak ada tanda-tanda sebelumnya, tahu-tahu setelah di charge itu langsung muncul pink line seperti ini. Padahal ya, gawai ini hanya dipakai untuk sosmed ya, itu pun digunakan hanya pagi sampai siang, malam karena ada banyak aktivitas jadi jarang digunakan ya. Jadi bisa dikatakan penggunaannya ini cukup sangat-sangat casual. Kemudian ya, berikutnya minus yang saya temukan ini backdoornya, mungkin kelihatan ya kan, ini mulai renggang. Renggangnya ini bukan karena baterainya kembung ya, karena ini lemnya juga mulai habis ya, atau sudah efek lemnya sudah mulai hilang. Mengingat gawai ini kan sudah sekitar 3 tahunan ya di 2023 ini. Nah, pada video kali ini saya akan mengulas ya fenomena beberapa masalah yang paling umum menimpa Samsung seri S20 atau Note 20. Ini barangkali untuk agan-agan pengguna dua seri ini atau yang berniat meminang ya seri ini, ya agan-agan harus bersiap beberapa masalah di bawah ini ya. Yang pertama ini adalah masalah green line, pink line atau white line ya. Jadi kalau yang saya ini kan pink line ya, kadang-kadang juga ada green line warna hijau, dan kadang itu garisnya itu berubah warna, jadi dari green ya atau hijau menjadi putih. Kalau sudah putih ini lebih kelihatan mencolok ya. Garis ini menurut saya pribadi kan itu akan menimpa ya 90% user, apalagi di 2023 ini ya. Kedua seri ini baik Note 20 maupun S20 series ya, itu berumur sekitar 3 tahun ya. Masalah ini itu kebanyakan paling sering muncul itu pada saat selesai update software. Kenapa muncul setelah update software? Itu biasanya setelah update software, gawai agan-agan itu akan mengalami suhu atau peningkatan suhu yang cukup signifikan ya. Ditambah lagi untuk prosesornya sendiri ini kan pakai Exynos 990 yang rumornya itu punya masalah terkait manajemen suhu ya. Jadi intinya agan-agan harus menghindari situasi yang memicu suhu gawai agan-agan ini naik secara signifikan, sehingga untuk pengguna dua seri ini saya sarankan jangan bermain game ya, kalau tidak mau masalah seperti ini akan muncul ya. Nah, sekali garis ini muncul kan biasanya akan bertambah seiring penggunaan ya. Itu bisa beberapa hari atau bisa juga beberapa minggu. Jadi nambah sekitar 3-4 sampai nanti seluruh layarnya ini ya akan full dengan garis seperti itu. Nah, seri S20 ini saat awal perilisan dulu ya, kalau tidak salah di 2020, ini bisa dikatakan sebenarnya mengalami nasib yang kurang bagus. Kenapa saya katakan kurang bagus ya? Karena angka penjualannya kurang bagus ya, atau tidak terlalu bagus. Kenapa? Karena pada Februari 2020 itu seperti yang akan tahu ya, kan mulai pandemi COVID-19 ya, itu sudah mulai menyebar sehingga mulai diberlakukan social distancing, dan beberapa atau banyak sekali sektor ekonomi itu yang mengalami efek yang cukup signifikan ya, bisa dikatakan ya ekonominya macet lah seperti itu.
Nah, masalah penjualan yang lesu ini sebenarnya tidak hanya dihadapi oleh Samsung saja, tapi juga dihadapi oleh brand-brand lain. Nah, kembali ke masalah green line, jadi solusinya bagaimana? Solusinya menurut saya ada beberapa yang bisa agan-agan pertimbangkan ya. Yang pertama jelas agan-agan harus ganti LCD, karena Samsung resmi ya, atau exchange ya, jadi bisa ke Samsung Center. Nah, untuk harga pergantian LCD sendiri untuk Samsung Galaxy S20 itu sekitar 3,1 juta, itu full ya. Jadi mulai dari LCD sampai frame. Bisa juga lebih murah ya kalau ada promo ya, tapi ini saya juga tidak tahu kapan promonya. Nah, cuma yang perlu agan-agan perhatikan ya, untuk pergantian LCD ini garansinya hanya 3 bulan. Jadi kalau sudah 3 bulan itu sudah tidak digaransi lagi kan, sehingga ya, memunculkan was-was ya, mengingat isunya juga walaupun sudah ganti LCD, nanti selang beberapa waktu ya, ini kalau lagi apesnya combo ya, itu bisa muncul lagi masalah dari seperti ini. Nah, atau yang kedua, solusinya adalah agan-agan jual dengan kondisi seperti ini ya. Konsekuensinya yaitu tadi ya, harganya anjlok ya. Jadi ini kan harusnya kalau normal sekitar ya masih 4 juta lah, tapi karena ini bermasalah dengan garis ini ya, harganya sekitar 1 jutaan ya. Kemudian masalah yang kedua ini adalah masalah shadow atau masalah burn in ya. Jadi ini masalah klasik yang dihadapi semua seri layar OLED, AMOLED atau Super AMOLED. Untuk menghindari ya tentunya yang pertama agan-agan bisa gunakan mode gelap ya. Jadi sering-sering menggunakan mode gelap seperti ini. Jadi penggunaan kontrasnya juga jangan terlalu tinggi ya kan? Kemudian yang ketiga ini adalah masalah kontras atau green screen ya. Sesuai namanya green screen, jadi layarnya ini akan menghijau. Nah, untuk masalah kontras ini biasanya terjadi pada kecerahan tertentu. Jadi di rentang sekitar 0 ya sampai 100%. Nah, di kecerahan tertentu itu layar agan-agan itu akan mengalami kondisi layarnya menghijau, baik itu menghijau secara samar maupun menghijaunya itu secara tebal begitu ya. Nah, untuk solusi ketika mendapatkan masalah seperti itu kan ada beberapa atau ada opsi lain ya selain ganti LCD atau dijual ya, yaitu dengan metode reparasi bonding. Itu kalau tidak salah biayanya sekitar 1 juta ya. Nah, yang saya tahu di sekitar tempat saya itu yang paling dekat adalah di Surabaya. Yang berikutnya yang murah meriah lagi adalah menggunakan aplikasi, kalau tidak salah namanya PWM Free ya. Cuma aplikasi itu tidak ada di Play Store ya, karena kan cari di kanal YouTube ya. Silakan di search ya, mengalami masalah green screen atau solusi mengatasi green screen atau kontras. Terakhir yang sering saya temukan itu adalah masalah flicker ya. Nah, masalah ini ditandai dengan layar gawai agan-agan ini secara random akan mengalami kondisi seperti muncul bintik semut begitu, seperti televisi yang bermasalah pada jaringan begitu ya. Atau layarnya itu goyang ya, atau tiba-tiba seperti ya sesuai namanya ya, ngeflick begitu ya. Nah, ketika masalah itu muncul, solusinya ya ditekan tombol power seperti ini, kemudian dinyalakan lagi. Nah, biasanya akan hilang ya. Ada yang mengatakan masalah flicker itu bisa diatasi dengan cara mengaktifkan selalu always on ya, atau AOD. Atau yang berikutnya lagi dengan metode bonding tadi ya. Barangkali ada agan-agan yang mau menambahkan, silakan tulis pada kolom komentar. Nah, kembali ke gawai Samsung Galaxy S20 saya ini di harga 1,2 juta ya, menurut saya ini cukup worth it ya, cukup layak, mengingat saya itu mementingkan kamera dan video. Jadi untuk harga 1 juta kualitas kamera dan videonya itu sudah pasti superior ya, tidak ada yang bisa mengalahkan kualitas ini. Tapi ya itu tadi kompensasinya, karena kan harus bersabar melihat selalu munculnya garis seperti ini. Oke, mungkin cukup itu ya sharing informasi terkait masalah gawai Samsung seri S20 dan Note 20 ini. Jika ada pertanyaan ya, silakan agan-agan tulis di kolom komentar, atau barangkali ada tambahan informasi juga silakan agan-agan tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk agan-agan yang sudah menonton video ini sampai habis. Seperti biasa kan, jangan lupa untuk agan-agan yang belum sholat silakan sholat.
Kita akan bertemu lagi di video saya berikutnya. Bye bye, gan. Assalamualaikum.